Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita telah membaca dua keterangan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Keterangan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di yang terkait dengan dua wasiat. Wasiat untuk yang pertama adalah wasiat untuk melakukan puasa 3 hari dalam sebulan. Wasiat yang kedua adalah 2 rakaat salat duha. Kemudian wasiat yang ketiga, beliau berwasiat kepada Abu Hurairah untuk melakukan witir sebelum tidur. Melakukan witir sebelum apa? Sebelum tidur. Ya. Kata beliau, "Wa amma al-witru fa innahu sunnatun mu'akkadah. Hatta 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dawama 'alaihi hadaran wa safara." Jadi ada witir, dia adalah sunnah mu'akkadah. Kemudian ada hukum salat witir. Kalau salat witir hukumnya apa? Sunnah mu'akkadah. Ini pendapat kebanyakan para ulama, kecuali sebagian orang-orang Hanafiyah, mereka menganggap bahwa witir hukumnya wajib. Karena Nabi SAW tidak pernah menjalankannya. Karena Nabi tidak pernah menjalankan witir, maka memang wajib bagi Nabi secara khusus witir itu. Tapi untuk umatnya tidak wajib. Untuk umatnya tidak diwajibkan karena beliau menyampaikannya dengan sifat anjuran. Karena itu yang ditegaskan di sini oleh Syekh, bahwa witir adalah sunnah mu'akkadah. Hatta 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sunnah mu'akkadah? Sebab Nabi menganjurkannya. Beliau menganjurkannya. Wa dawama 'alaihi, dan beliau terus-menerus melakukannya. Hadaran wa safaran. Dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan musafir. Witirnya tidak pernah ditinggalkan. Ya. Kemudian kita terangkan di sini tentang berapa rakaat witir itu. Tetapi wa aqalluhu raka'atul wahidah. Ya. Dan paling sedikitnya dari witir 3 rakaat. 1 rakaat. Paling sedikitnya dari witir adalah berapa? 1 rakaat. Nah, yang paling sedikit. Sebab Nabi SAW ya, menyebutkan tentang siapa yang khawatir, apa siapa yang ya, dia katakan autiru walau biasa, witirlah kalian walaupun 1 rakaat. Ya, 1 rakaat ini batasan paling minimal. Wa insya'a bisalah. Kalau dia ingin, boleh dia 3 rakaat. Atau 5. Boleh 5 rakaat. Atau 7. Boleh 7 rakaat. Atau 9. Boleh 9 rakaat. Atau 11. Dan boleh 11 rakaat. 11 rakaat. Boleh 9 rakaat. Ya. Ini witir ya, jadi boleh 1, 3, 5, 7, 9, dan boleh berapa? 11. Semuanya ada hadis-hadis khusus yang menjelaskan tentang boleh. Ya. Ini tentang berapa jumlah rakaat. Mungkin ada yang bertanya,
Berapa kali salam dalam witir? Kata Syekh di sini menjelaskan, walahu an yusridaha bi salamin wahid. Dia boleh untuk melakukan witir sekaligus dengan satu kali salam. Jadi dia lakukan 5 rakaat, langsung 5 rakaat, satu kali salam. 7 rakaat, 1 kali salam. Demikian pula 9, 11 rakaat, 1 kali salam boleh saja. Jelas ya? Dan boleh juga wa yusallima min kulli raka'ataini. Dan boleh juga dia salam setiap 2 rakaat sampai tersisa 1. Kemudian dia sholat 1 rakaat sebagai penutup. Ya. Jadi boleh 2, 1 untuk 3 rakaat. Dan boleh 2, 2, 1 untuk 5 rakaat. Dan boleh 2, 2, 2, 1 untuk 7 rakaat. Dan boleh 2, 2, 2, 2, 1 untuk 9 rakaat. Dan boleh 2, 2, 2, 2, 2, 1 untuk 11 rakaat. Ya. Ini boleh. Nah, ini aturan umum. Walaupun ada beberapa kegiatan lain tidak diterangkan di sini. Ya. Syekh hanya menjelaskan bentuk-bentuk gambaran-gambaran. Beliau bukan ingin merinci dengan detail. Tapi beliau jelaskan secara global. Kata beliau, waktu witri min salat al-isya al-akhirah ila tulu'il fajr. Sekarang apa waktu salat witir itu? Waktu salat witir itu bermula dari setelah salat isya. Kalau seorang sudah salat isya, sudah masuk waktu isya, dia sudah salat isya, maka dia boleh melakukan witir. Batasan paling terakhirnya ketika munculnya apa? Fajar subuh. Ketika munculnya fajar subuh. Ya. Kalau misalnya ada yang witir, dia sholat sudah 2 rakaat, tiba-tiba azan subuh. Maksudnya fajar subuh sudah masuk. Ini dia belum witir, baru 2 rakaat. Jadi kondisi seperti ini tidak ada masalah, dia tambah 1 rakaat untuk dia lanjutkan. Jelas ya? Tidak ada masalah, dia tambah 1 rakaat untuk dia lanjutkan. So witir itu harus ganjil. Ya. Tapi kalau sudah ada subuh dia belum witir, maka tidak boleh lagi dia witir. Kalau dia punya kebiasaan witir 3 rakaat, kalau dia ingin witir, maka witirnya di siang hari. Jadi kalau dia sudah di siang hari, dia harus tambah 1 rakaat supaya menjadi genap. Jadi kalau kebiasaan witirnya 3 rakaat, maka di siang hari dia sholat berapa? 4 rakaat. Kalau kebiasaannya 5, maka di siang harinya dia sholat 6. Nabi SAW terkala kebiasaan dia sholat rakaat. Terdapat dalam sebuah riwayat dia ketiduran dan sholat witirnya, maka di siang harinya dia sholat 12 rakaat. Ya, jelas ya? Dan ini dari kerjaan syariat. Supaya seorang itu bisa menjaga sholatnya. Sekarang penjelasan paling afdalnya di mana witir itu? Di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam? Kata beliau, wal afdalu akhirul layli liman qami'a an yakuma akhirahu wa illa awtara awwalahu kama fi hadzal hadis. Kata beliau, paling afdalnya witir itu di akhir malam. Bagi siapa yang memang semangat untuk berdiri di malam hari, untuk witir di malam hari. Ya, disebutkan di sini dengan bahasa tamat. Artinya memang sangat semangat serius untuk bisa witir di akhir malam. Nah, sebab memang semangat itu mempunyai pengaruh, ya, dan memberikan kekuatan kepada hamba untuk melakukan ibadah. Beda dengan orang yang tidak ada semangatnya, sulit dia melakukan ibadah berat. Jelas ya?
Kalau dia bisa semangat di akhir malam, di akhir malam. Kalau tidak di awal. Ya. Dalam hadis Jabir riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man khafa an la yakuna min akhir al-lail falyutir awwalahu, wa man tami'a an yakuna akhirahu falyutir akhir al-lail. Fa inna salata akhir al-lail mashhudah, wa dhalika afdal." Kata beliau, siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia witir di awal malam. Dan siapa yang semangat untuk bangun qiyamul di akhir malam, maka hendaknya dia witir di akhir malam. Sebab akhir malam itu dipersaksikan, salat di akhir malam dipersaksikan, dan itu lebih afdal, lebih utama. Jadi Nabi berwasiat di sini untuk Abu Hurairah supaya dia witir sebelum tidur. Jelasnya. Sebab mungkin dari keadaan Abu Hurairah radhiyallahu taala itu dia cocoknya witirnya di awal malam supaya bisa apa? Kontinu melakukan ibadah tersebut. Ya. Maka ini dari keadaan syariat kita yang bukan tuntunan aturan-aturan sedemikian luasnya. Ya. Sehingga banyak opsi, banyak pilihan bagi seorang hamba di dalam melaksanakannya. Yang paling utama dia kontinu di dalam melakukannya. Yang baru ta'ala. Baik, ini tiga wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Bukan artinya dia hanya berwasiat dengan tiga ini. Sebab wasiat-wasiat Nabi banyak. Dia berwasiat kepada Abu Hurairah 3, kepada Abu Dhar dalam sebuah hadis 7 wasiat Nabi. Ya. Sebagian sahabat yang lain juga diberi wasiat yang lain. Nabi memberikan wasiat sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Keadaan orang yang bertanya. Nah, maka mereka diberikan tuntunan-tuntunan apa yang mencocoki keadaan mereka. Wallahu ta'ala. Dan selesai hadis yang dulu. Ya, dengan ini selesai pembahasan kita di malam ini. Ya. Ini mungkin pembahasan kita sudah selesai dulu. Yang malam ini ada kegiatan lain sebenarnya. Tadi dapat beliau ketemu di mana sebenarnya. Ini ada ikon gambar bangunan masjid. Di luar bangunan masjid ada WC, dan di luar bangunan masjid ada kuburan. Dan seluruh bangunan masjid, WC, kuburan semuanya dikelilingi pagar. Jadi orang yang menyalankan sholat masjid ini, sholat masya, tapi seperti yang saya katakan tadi, jika ada sholat masya ternyata kuburan tidak di dalam bangunan. Ya. Tapi bersama dengan itu saya nasihatkan kalau ada masjid yang tidak ada kuburan sama sekali itu lebih afdal, lebih utama. Sebab menutup pintu segala pintu yang mengarah kepada kesyirikan hal yang tertentu. Apa hukum menahan kentut dalam sholat? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La sholata fi hadratil ta'am, wala wa huwa yudafi'u al-akhbathat." Tidak ada sholat ketika makanan sudah hadir, dan tidak ada sholat dalam keadaan dia didesak oleh dua busuk yang keluar dari depan maupun dari belakang. Karena tidak ada sholat di sini, punya dua pengertian. Bisa bermakna tidak ada sholat, bermakna tidak syah sholatnya. Dan bisa bermakna tidak ada sholat, bermakna sholatnya kurang nilainya. Kapan
sholatnya dianggap tidak syah. Kalau begitu dia sholat yang diingat makanan aja, ya. Dia nggak tahu sudah apa yang dia baca, ya. Sudah sangat lapar sehingga ya Al-Fatihah juga dia nggak tahu sudah dibaca atau tidak. Ya, seperti ini batal sholatnya, tidak ada sholat lagi. Sebab dia merusak sejumlah rukun sholat. Demikian pula kalau dia buang air, dia menahan, ya, karena menahannya akhirnya, ya, semua pikirannya sibuk, konsentrasi untuk menahan. Ya. Dia nggak tahu yang dia baca. Jadi yang seperti ini membatalkan sholatnya. Tapi kalau dia menahan atau dia menahan makan juga, sedangkan makanan sudah siap, tapi dia masih bisa konsentrasi sholat, melaksanakan sholat itu sebagaimana mestinya, maka ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Karena tidak ada sholat di sini bermakna kurang pahalanya. Jelas ya? Apabila melihat dengan sengaja atau tidak sengaja melihat sulap dan mempercayainya, apakah sama hukumnya? Jadi masalah 40 hari. Ya sulap itu beda ya hukumnya 50 hari. Tapi dia adalah perkara yang diharamkan. Sebab bisa terkesan sebagai perkumpulan dan bisa membuka pintu mengarah ke sana. Jelas ya? Dan dia beda kalau memang murni surat. Ya, kalau suratnya perdukunan, itu yang lagi. Perdukunan namanya hukumnya sudah tidak haramkan. Ya. Karena itu tidak ada seorang melihat hal-hal yang tidak ada manfaatnya baginya. Apakah ada orang waktu menyembelih hewan akikah selain dari basmalah? Ya boleh dibaca bismillah Allah Akbar. Sebab kata Allah Akbar itu boleh ditambah di dalam pembelian dia akikah maupun yang lainnya. Kalau dibaca bismillah saja itu kadar wajib sudah cukup. Ada pun dia sebut nama bulan dan bulan di akikah tidak ada. Ya. Syariatkan menurut pendapat yang terkuat. Walaupun ada memang sebagian para ulama yang memandang bahwa hukum akikah itu sama dengan hukum hewan kurban. Kalau hewan kurban boleh disebut namanya, nama ini untuk saya dan keluargaku, maka demikian pula di akikah boleh disebut nama. Dan itu pendapat yang tidak kuat. Apakah tertawa atau tersenyum membatalkan sholat? Ya. Kalau dia tertawa, karena dia melihat sesuatu pada saat sholatnya dan di luar kesadarannya dia tertawa, maka begitu dia sadar dia harus bisa menahan diri. Kalau tidak batal sholatnya. Ya. Ya ada pun kalau dia sengaja tertawa, ya, atau sengaja senyum-senyum, maka dia membatalkan sholat. Apakah waktu berwudu boleh berbicara? Mungkin bersama orang yang di samping. Ya boleh saja, tidak ada larangan dalam hal itu. Ya, tapi sebaiknya kalau orang berwudu dia konsentrasi untuk wudhu agar supaya ya wudhunya dijamin kesempurnaannya. Jangan
di dalam Al-Quran saja. Ini kalau membacanya di luar sholat. Di dalam sholat lebih lagi. Nah, ada yang menambah. Ya, jelas ya. Kalau dia sengaja menambah di sana, setelah tahu hukumnya, dia bisa membatalkan sholatnya. Saya pernah pergi ke rumah saudara dan sholat ternyata al-qiblat salah. Setelah selesai ditegur, apakah saya wajib mengulangi sholat? Ya. Ini yang pertama, dia menentukan arah kiblat. Ya. Dalam keadaan dia sudah berusaha untuk menggunakan segala keahliannya untuk bertanya atau tidak. Ya, dan ada pertanyaan di sini bahwa dia yang kurang di sini. Dia sholat di rumah saudara. Terus ini belum saudaranya, dia tanya kepada saudara, kiblatnya kemana? Bukan ijtihad sendiri. Oh, kelihatannya baiknya saya ke kanan saja. Ya. Saya ke kiri ya. Kalau yang seperti ini keadaannya dia wajib mengulangi sholatnya lagi. Ini yang apa ya dari pertanyaan. Jika imam tiba-tiba pingsan, apakah boleh sebagian membatalkan sholat untuk menolong dan sebagian melanjutkan sholat? Yang ada masalah. Ya, sebagiannya maju ke depan melihat keadaan imam, bukan melakukan sholat, dia melihat keadaan imamnya. Kalau memang perlu pertolongan, ya ditolong, dan setelah kelihatannya memang serius, dia berusaha melakukan sholat. Itu penolong. Sebab ini kondisinya darurat. Jelas ya. Sholat pada waktunya berjamaah itu pada waktunya di awal waktu itu adalah afdaliyah. Sholat berjamaah wajib. Tapi menolong juga seorang muslim itu lebih wajib. Ya jelas dan lebih didahulukan. Ini sholat waktunya luas, bisa diundur. Atau setelah menolong itu lebih didahulukan. Oke. Bagaimana dengan bacaan doa dalam sujud? Dibaca sir atau dalam hati? Ya, bacaan di dalam sholat, namanya bacaan sholat, doa maupun sebelumnya, itu diucapkan dengan lisan, harus diucapkan dengan lisan. Sebab semuanya dengan bahasa kau ucapkan. Ucapan itu menggerakkan lisan. Jadi lisannya bergerak. Walaupun dia tidak dengar apa yang diucapkan, namun lisannya bergerak. Silakan mengaruhnya kita baca lain. Insyaallah tadi di pertemuan ini sudah ada pertemuan saudara mengucapkan di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada orang yang memanfaatkan seluruh hadirin dan saya mohon maaf